Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan hari ini adalah hari Rabu tanggal 18 Juni tahun 2025, dan kita akan melanjutkan pembahasan pendalaman Alkitab kita dengan Yohanes 11 ayat yang ke-36. Kita awali dengan doa. Tuntun kami mengerti kebenaran firman-Mu, bukan hanya sekedar mengerti, tapi bantu kami menjadi pelaku yang aktif. Yang saat kami melakukan kebenaran firman-Mu, kami dimerdekakan. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Saya bacakan untuk kita sekalian. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Then the Jews said, see how he loved him. Nah, orang-orang Yahudi yang dimaksud di sini kemungkinan besar adalah teman-teman dan tetangga Lazarus, Maria, dan Marta. Ya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat 17-19. Nah, kelompok ini mungkin juga mencakup kaum Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem yang letaknya berdekatan dengan Betania. Ya, Yohanes menggunakan frasa ini orang-orang Yahudi terutama untuk merujuk kepada para pemimpin agama dan pengikut para pemimpin agama tersebut secara langsung. Ya, ayat-ayat sebelumnya menunjukkan bahwa Yesus merasa gelisah melihat kesedihan yang dialami para pelayan. Meskipun datang secara khusus agar ia dapat membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus tetap menangis karena belas kasihan atas apa yang telah terjadi atas manusia yang disebabkan oleh dosa. Upah dosa adalah maut. Nah, ke dalam emosinya, emosi Kristus ditunjukkan di sini, dia menangis. Maka menangislah Yesus. Jesus wept. Ya, istilah yang digunakan dalam ayat sebelumnya merujuk kepada tangisan yang tenang, menangis dalam keheningan untuk menghayati derita kehilangan yang dialami manusia. Dia memberikan rasa empati ikut menangis dengan mereka yang menangis. Biasanya diterjemahkan sebagai menangis doang gitu ya. Tapi kita mesti bedakan tangisan seperti apa. Ada yang tangis melolong-lolong, meraung-raung dan sebagainya. Dia menangis dalam keadaan tenang. Orang-orang lain dalam bagian ini telah diberi label menggunakan istilah-istilah Yunani yang mungkin diterjemahkan sebagai menangis terseduh-seduh atau meratap. Namun para pelayat menangisi. Semua mereka menangisi dengan terseduh gitu ya. Nah, para pelayat mengenali tangisan Yesus di tengah-tengah tangisan yang lain sebagai sesuatu yang tulus. Bahkan kedalaman kesedihan Yesus meninggalkan kesan yang mendalam pada orang banyak yang berkumpul. Mereka mengenali. Lihat bagaimana ia mengasihi Lazarus. Dia menunjukkan empatinya, ikut berduka bersama mereka yang berduka, ikut menangis bersama mereka yang menangis. Belas kasihan itu sangat menakjubkan karena Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi. God man, Allah manusia. Nah, alih-alih menjadi pencipta yang jauh dan tidak tersentuh, dia adalah juru selamat yang penuh belas kasih yang hadir secara dekat dalam penderitaan manusia. Dia bukan Allah yang tidak terampiri. Dia bukan Allah yang tidak tersentuh. Dia Allah dalam wujud manusia yang tidak terlihat menjadi terlihat, yang tidak teraba menjadi teraba, dan dia dekat dengan orang-orang yang hancur hati. Ya. Yohanes 11 ayat 36 berkata, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ini kata orang-orang Yahudi kepada sesama mereka ya. Ayat ini merupakan pengamatan singkat namun mendalam dalam maknanya yang disampaikan oleh beberapa orang Yahudi yang hadir di tempat Yesus menangisi kematian Lazarus ini. Mereka mengenali kesungguhan hatinya menangis, menunjukkan
kemurnian hatinya, betapa kasihnya kepada Lazarus yang meninggal. Ya, kasihnya. Dia empatinya ditunjukkan kepada yang masih hidup, yaitu kepada Marta dan Maria. Nah, pengamatan ini langsung mengikuti Yohanes 11 ayat 35, ayat terpendek dalam Alkitab. Maka menangislah Yesus. Dan Jesus wept. Berikut adalah uraian penafsirannya. Konteksnya apa? Yesus telah tiba di Betania. Saya katakan sekitar 2 miles ya, dari Yerusalem. Tempat sahabat karibnya Lazarus telah meninggal dan berada di dalam makam selama 4 hari. Di Betania ini. Maria dan Marta, saudara Lazarus, sangat sedih. Dan Yesus sangat tersentuh oleh kesedihan mereka dan kenyataan akan kematian yang real akibat daripada dosa. Air matanya merupakan respons terhadap rasa sakit dan duka di sekelilingnya. Secara emosional, dia merasakan sakit mereka akan kehilangan saudara ini. Nah, sekarang kita amati dari sisi pengamat. Persepsi pengamat seperti apa? Orang-orang Yahudi dalam konteks ini kemungkinan merujuk kepada para sahabat, para tetangga, dan juga para pelayat yang datang untuk menghibur Maria dan Marta. Namun ada juga kemungkinan hadirnya kaum Farisi dan ahli Taurat ke tempat itu. Ingat, jaraknya hanya 2 mil dari Yerusalem ke Betania. Ketika mereka melihat Yesus menangis, mereka langsung menafsirkannya sebagai demonstrasi yang jelas tentang kasih sayang Yesus yang dalam kepada Lazarus. Ini persepsi pengamat. Mereka merasakan, mereka melihat. Ya, mereka berkata, lihatlah, saksikan ini, betapa kasihnya kepadanya. Ini menunjukkan bahwa respons emosional Yesus tampak nyata dan berdampak di tengah-tengah para pelayat tersebut dan disaksikan oleh orang-orang Yahudi ini. Ya, murni. Itu pengamatan persepsi para pengamat. Nah, makna kemanusiaan dan kasih Yesus bagaimana? Ayat ini menyoroti kemanusiaan Yesus sepenuhnya. Dia bersedih. Ia bukanlah Allah yang tidak peduli. Ia mengalami emosi manusiawi karena dia Allah dalam wujud manusia. Ia menjadi manusia. Ia dapat merasakan seperti kita sekalian merasakan. Ya, ia mengalami emosi manusiawi yang nyata seperti kesedihan dan duka. Air matanya untuk Lazarus mengungkapkan belas kasih dan empatinya yang mendalam bagi mereka yang menderita. Ini menggarisbawahi bahwa kasihnya bagi setiap orang adalah nyata dan bersifat pribadi. Ini adalah pengingat bahwa Yesus bukan hanya sekedar pembuat mukjizat yang hebat, tetapi juga sahabat yang penuh kasih yang berbagi dalam kesedihan kita. Dia memiliki empati terhadap kita masing-masing. Bayangkan kasih yang lebih besar ini. Meskipun konteks langsungnya adalah kasih Yesus bagi Lazarus, banyak komentator berpendapat bahwa ayat ini juga menggambarkan kasih yang lebih dalam dan lebih universal sifatnya. Kasih yang Yesus miliki untuk Lazarus adalah jenis kasih yang ia miliki untuk seluruh umat manusia yang pada akhirnya akan ditunjukkannya dalam pengorbanannya di kayu salib. Ia mati pada posisi kita. Ini kasihnya untuk semua manusia. Nah, kita dapat melihat juga dari para pengamat, dari mata pengamat. Ia menangisi dan dia tidak mau kita mati dan tidak bangkit kembali. Dia menangisi jiwa-jiwa orang yang terhilang ini untuk tidak masuk ke dalam bagian itu. Dia tunjukkan apa yang terjadi bagi orang mati yang percaya di dalam namanya. Akan bangkit kembali. Dia demonstrasikan ini dengan membangkitkan Lazarus. Dia tidak mau kita terhilang di dalam kegelapan neraka tersebut. Ini konteks yang harus kita perhatikan dan jangan dilupakan. Kontras dengan skeptisisme ya. Dalam Yohanes 11 ayat 37. Penting untuk membaca Yohanes 11 ayat 36 bersamaan dengan ayat berikutnya, Yohanes 11 ayat 37. Baca barengan. Sementara sebagian mengakui kasihnya, yang lain mempertanyakan. Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?
Sebagian orang memberikan persepsi, ya dia menunjukkan genuine love. Dia ikut menangis, lihat betapa kasihnya. Ikut merasakan kepedihan dari kedua saudara wanita Lazarus ini, cicik-ciciknya ini. Ya, tapi pihak yang lain mengatakan, ia yang sanggup memelekkan mata orang, mencelikkan mata orang buta sejak lahir, apakah ia tidak sanggup bertindak sehingga orang ini nggak usah mati? Terbagi di sini ya cara pengamatannya. Pernyataan ini menyoroti perpecahan di antara orang banyak. Sebagian mengakui kasih dan belas kasihannya, sementara yang lain berjuang untuk memahami mengapa ia membiarkan Lazarus mati jika ia memiliki kuasa untuk mencegahnya. Ini menjadi dasar bagi demonstrasi terakhir Yesus tentang kuasanya atas kematian dan membangkitkan Lazarus. Dia mempunyai agenda yang lebih besar daripada hanya sekedar menyembuhkan. Ya, dia menunggu 4 hari sehingga tidak ada orang satupun yang dapat berkata dia belum mati. 4 hari dalam hal ini. Ya, jadi jelas di dalam hal ini dia mendemonstrasikan keilahiannya. Nah, intinya Yohanes 11 ayat 36 berfungsi sebagai bukti kuat akan belas kasihan manusiawi dan kasih Yesus yang dalam. Bahkan dalam menghadapi kematian dan kesedihan. Itu menunjukkan bahwa emosinya terlihat dan berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Terlihat jelas. Diamati oleh para pelayan dan juga orang Farisi ini. Hal ini menunjukkan hubungan pribadi yang sangat beresonansi, bergema dengan orang-orang percaya. Ya. Kita lanjut dengan Yohanes 11 ayat 37. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? And some of them said, could not this man who opened the eyes of the blind also have kept this man from dying? Yang mereka tidak tahu adalah sebentar lagi dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Kalau menyembuhkan sudah banyak orang lihat, tapi sekarang membangkitkan orang dari mati untuk hidup lagi, unheard of bagi mereka, belum pernah lihat. Sebelumnya dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Lazarus dibangkitkan. Kalau Lazarus tidak dibangkitkan, maka perkataan akulah kebangkitan dan hidup itu tidak berlaku. Di sini para pengamat mengemukakan pokok bahasan yang sama yang dikemukakan oleh Marta dan Maria. Ya. Alasan kedua saudara Lazarus itu memanggil Yesus ketika Lazarus jatuh sakit adalah karena harapan bahwa ia akan datang menyembuhkannya. Akan tetapi pernyataan dari kedua wanita ini memiliki nada dan konteks yang berbeda dengan ayat ini. Dalam kasus-kasus tersebut, khususnya dengan Marta, ada rasa percaya dan iman terhadap keputusan-keputusan Yesus. Dia berserah total. Di sini pokok pembahasan tersebut dibandingkan dengan reaksi emosional Yesus ketika melihat para pelayat dan berjalan menuju makam Lazarus. Ada kesedihan yang menyelimuti orang-orang ini. Perbandingan tersebut membuat komentar ini lebih membingungkan dan kritis daripada pernyataan-pernyataan sebelumnya. Tanda utama terakhir Yesus adalah secara ajaib memberikan penglihatan kepada seorang pria yang buta sejak lahir. Yohanes 9 ayat 1-7. Akibat dari peristiwa itu dan argumen-argumen yang terjadi sebelumnya, setelahnya maksud saya, dan argumen-argumen yang terjadi setelahnya adalah alasan Yesus pindah dari Yerusalem. Orang banyak di sini yang jelas-jelas mengetahui peristiwa itu membuat asumsi yang masuk akal bahwa jika Yesus mau, dia bisa mencegah Lazarus meninggal. Sah apa yang mereka katakan itu. Kesimpulan itu tidak salah. Yang tidak diketahui orang banyak adalah bahwa Yesus memiliki rencana khusus untuk kejadian ini. Rencana yang jauh lebih besar, yaitu untuk mengundang semua orang untuk percaya melalui kebangkitan Lazarus bahwa ia sesungguhnya adalah kebangkitan dan hidup itu. Keterlambatan dalam tanda petik keterlambatan, Yesus datang setelah Lazarus meninggal, bukanlah faktor kebetulan, bukanlah faktor cuek gitu ya. Itu adalah bagian dari rencananya. Rencana ilahi.
Yohanes 11 ayat 11 sampai 15 menjelaskan itu. Sudah kita bahas. Ketika dia berdoa dan berseru kemudian, Yesus akan secara langsung menyatakan apa yang terjadi adalah untuk kebaikan mereka yang menyaksikannya. Agar percaya bahwa dia adalah Mesias. The resurrection and the life. Dia tentu memahami rasa sakit yang disebabkan oleh situasi tersebut. Namun dia tahu ada kebaikan yang lebih besar yang akan terjadi di tengah-tengah kerumunan orang banyak tersebut dengan membangkitkan Lazarus. Ingat, mereka juga takut pada waktu angin ribut. Peace I say unto you, kata, tenanglah engkau. Sehingga muridnya berkata, siapakah orang ini? Angin pun tunduk pada perintahnya. Dan di sini orang mati tunduk kepada perintahnya. Lazarus, come forth. Lazarus, keluarlah. Ya. Di sini sekali lagi kitab suci mengkonfrontasi kebiasaan alami kita untuk mempertanyakan Tuhan. Asumsi di balik pertanyaan orang banyak adalah bahwa Yesus tidak ingin Lazarus hidup atau tidak peduli karena dia membiarkan Lazarus mati. Ini kan asumsi negatif. Kita tidak boleh, sekali lagi, kita tidak boleh memberikan asumsi sedemikian rupa karena kita tidak memiliki cerita secara komplit. Tunggu, dapatkan informasi yang lebih lanjut, yang lebih lengkap, sehingga kita dapat mengerti bahwa Tuhan itu tidak jahat dengan membiarkan Lazarus mati. Enggak. Ya. Bukannya juga tidak peduli, enggak. Karena rencana Allah harus digenapi supaya kita dapat mengerti I'm the resurrection and the life itu dinyatakan melalui kebangkitan Lazarus ini dan titel itu melekat kepada Kristus. Yang benar adalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang tidak selalu dapat kita lihat atau pahami. Tetapi rencana-rencana itu memiliki tujuan. Ya, dalam segala sesuatu Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang terselubung yang jika dikabungkan indah pada saatnya. Roma 8 ayat 28. Ya. Yohanes 11 ayat 37 adalah bagian dari kisah yang spektakuler tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Ayat khusus ini, tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang tidak mati? Ya, khusus ini. Orang berkata seperti itu. Menangkap elemen penting dari reaksi orang banyak dan memberikan beberapa lapisan penafsiran. Ini reaksi dari pengamat, orang yang datang untuk berkunjung. Ya. Pertanyaan dan keraguan. Penafsiran utama adalah bahwa orang banyak atau setidaknya sebagian dari mereka mengungkapkan keraguan dan bahkan kritik halus terhadap Yesus. Kritik halusnya mana? Dia sanggup memelekkan mata orang yang lahir buta. Kok orang ini nggak bisa dicegah daripada kematian? Mengkritik. Segitu aja kuasanya. Ya. Mereka telah menyaksikan mujizat-mujizatnya sebelumnya pada saat ia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, Yohanes 9, yang merupakan pertunjukan luar biasa, menunjukkan kuasanya yang tidak terbatas, menunjukkan kasihnya, empatinya, dan sebagainya. Pertanyaan mereka menyiratkan, jika ia dapat melakukan itu, mengapa ia tidak mencegah Lazarus yang seharusnya ia kasihi dari kematian? Kenapa enggak? Mengapa ia membiarkan hal ini terjadi? Mengapa Lazarus mati? Apakah dia hanya dapat menyembuhkan orang tapi tidak dapat menghindari kematian tersebut? Sembuhkan dong Lazarus. Ini menunjukkan pemahaman mereka yang terbatas tentang tujuan penuh Yesus dan waktu ilahi. Ketepatan saat. Mereka beroperasi berdasarkan pemahaman manusia tentang apa yang seharusnya Yesus lakukan daripada memahami rencananya yang lebih tinggi. Dia yang memelekkan mata orang, masa ya dia nggak bisa menghindari Lazarus dari kematian? Nah, kita lihat perbedaan antara perspektif manusia dan rencana ilahi. Ayat ini menyoroti kontras antara perspektif manusia dan rencana ilahi Tuhan. Dari sudut pandang manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, tampaknya masuk akal bahwa seseorang penyembuh kaliber seperti Yesus memiliki kemampuan untuk mencegah kematian
jika ia benar-benar mencintai seseorang. Namun Yesus memiliki tujuan yang lebih besar dalam mengizinkan Lazarus mati, untuk menunjukkan kuasanya atas kematian itu sendiri dan untuk menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Pertanyaan orang banyak menggarisbawahi ketidakmampuan mereka untuk melihat gambaran yang lebih besar ini. Nah, kesalahpahaman tentang emosi Yesus. Sebelumnya dalam bagian ini, Yesus menangis. Tertulis dalam Yohanes 11 ayat 35. Sementara beberapa orang di antara orang banyak menafsirkan ini sebagai tanda kasihnya kepada Lazarus. Yohanes 11 ayat 36. Yang lain seperti yang terlihat dalam ayat 37, tampaknya untuk mencegah kematian Lazarus. Mereka salah memahami kedalaman belas kasih Yesus yang mencakup berduka bersama mereka yang berduka, bahkan ketika ia memiliki kuasa untuk mengatasi penyebab kesedihan mereka. Lazarus bangkit. Air mata diganti dengan tarian. Ratapanku telah diganti dengan tari-tarian. Ya, kata pemazmur. Tantangan, tetapi juga pembukaan. Meskipun pertanyaan tersebut dapat dilihat sebagai tantangan, pertanyaan tersebut juga menjadi latar belakang bagi demonstrasi mendalam tentang kuasa Yesus. Keraguan dan pertanyaan mereka menciptakan latar belakang dramatis untuk mujizat yang akan segera terjadi, yang membuat kebangkitan Lazarus menjadi lebih berdampak. Nah, hal itu menunjukkan bahwa Yesus tidak melakukan penyembuhan untuk menghindari Lazarus dari kematian, tapi kematian. Sebuah pertunjukan otoritas, tapi kebangkitan sebuah pertunjukan otoritasnya yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar menyembuhkan. Hal ini dimaksudkan agar mereka mengerti bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup itu. Ya, jika Yesus menyembuhkan Lazarus pada saat itu, mereka tidak pernah akan mengerti akan kuasanya yang jauh lebih besar daripada kuasa untuk menyembuhkan. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, jadi kuasanya tidak terbatas. Ia dapat melakukan apa saja tanpa batas. Ya, merefleksikan pertanyaan kita sendiri. Ya, ayat ini selaras dengan pengalaman manusia. Ketika kita menghadapi penderitaan, kehilangan, atau kejadian yang tidak dapat dijelaskan, kita sering mengajukan pertanyaan serupa kepada Tuhan. Jika Tuhan itu penuh kasih dan berkuasa, mengapa ia membiarkan sesuatu seperti ini terjadi? Yohanes 11 ayat 37 mengingatkan kita bahwa jalan Tuhan sering kali lebih tinggi daripada jalan kita. Jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Pendapat Tuhan berbeda dengan pendapat kita. Ya. Dan rencananya mungkin mencakup tujuan yang lebih besar daripada yang dapat kita pahami dengan segera. Butuh waktu. Hal itu mendorong kita untuk percaya pada kasih dan kuasanya bahkan ketika kita memahaminya. Intinya, Yohanes 11 ayat 37 mengungkapkan kecenderungan alami manusia untuk mempertanyakan tindakan Tuhan saat menghadapi penderitaan. Sementara pada saat yang sama menyiapkan panggung bagi pernyataan yang kuat tentang sifat ilahi Yesus dan kemenangan akhirnya atas kematian. Intinya, Yohanes 11 ayat 37 mengungkapkan kecenderungan alami manusia untuk mempertanyakan tindakan Tuhan saat menghadapi penderitaan. Sementara pada ayat yang sama menyiapkan panggung bagi pernyataan yang kuat tentang sifat ilahi Yesus dan kemenangan akhirnya atas kematian. Kita lanjut dengan Yohanes 11 ayat 38. Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Dan Jesus, again groaning in himself, he came to the tomb. It was a cave, and a stone lay against it.
Nah, pernyataan ini seringkali menggunakan istilah yang ditemukan dalam ayat 33. Ya, sekali lagi dia menggunakan istilah yang digunakan dalam ayat 33, Yohanes 11. Terjemahan yang masuk akal dari kata tersebut adalah marah, masgul, marah. Karena kata tersebut sama dengan kata yang digunakan untuk menggambarkan reaksi masyarakat yang menyaksikan ketika Maria mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Yesus tidak senang dalam arti benar-benar marah atas penderitaan yang dialami manusia. Ayat yang sangat pendek, maka menangislah Yesus, membuktikan bahwa Kristus sepenuhnya adalah manusia. Dia menangis, dia merasakan kesedihan itu dengan berbagai macam emosi manusia dimilikinya. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah memang berempati dengan penderitaan manusia. Fakta itu penting ketika kita mengingat bahwa Yesus telah merencanakan sejak awal untuk datang ke sini dan untuk membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Yohanes 11 ayat 11 sampai 15. Nah, seperti halnya penguburan Yesus sendiri, gua-gua batu dengan batu-batu besar sering digunakan sebagai ruang pemakaman. Pemakaman di dunia kuno seringkali dilakukan segera setelah kematian. Dibandingkan dengan teknologi modern, saat itu sangat sulit mencegah mayat membusuk. Itulah sebabnya saat Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah berada dalam kubur selama 4 hari. Itulah sebabnya di ayat berikutnya, Marta yang selalu praktis akan mengungkapkan kekhawatirannya tentang membuka kubur. Yohanes 11 ayat 38 adalah bagian dari kisah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Momen penting dalam Injil Yohanes. Berikut ini adalah pemahaman ayat itu. Kita baca sekali lagi. Yohanes 11 ayat 38. Maka masgullah pula hati Yesus. Ya. Lalu ia pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Mari kita uraikan elemen-elemen penting ayat ini. Maka masgullah pula hati Yesus. Kata Yunani yang terjemahkan sangat tersentuh. Embrimaomai. Sangat tersentuh. Bukan hanya sekedar tersentuh. Sangat tersentuh. Juga dapat menyampaikan rasa marah, amarah, atau emosi yang kuat. Ini adalah kedua kalinya dalam bab ini. Yang pertama adalah Yohanes 11 ayat 33. Yesus digambarkan dengan emosi yang kuat. Ini murka, marah. Banyak komentator berpendapat bahwa kemarahan ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang hadir, tetapi kepada kuasa kematian dan kehancuran yang ditimbulkannya. Efek dosa ini tadi. Yesus sebagai penulis kehidupan dihadapkan dengan kenyataan pahit akibat dosa. Kematian dan hal itu membangkitkan kemarahan yang benar di dalam dirinya. Dia berduka bersama mereka yang berduka, tetapi dia juga mengungkapkan ketidaksenangan ilahi atas kekuasaan manusia. Meskipun kemarahan merupakan komponen yang kuat, kemarahan juga dipakai dan kemarahan juga dipahami mencakup gangguan dan kesedihan batin yang mendalam. Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Dan kemanusiaannya mengalami berbagai macam emosi manusia, termasuk kesedihan dan empati atas penderitaan Maria dan Marta. Ayat pendek, maka menangislah Yesus, menyoroti belas kasihannya yang sangat dalam. Lalu ia pergi ke kubur itu. Yesus pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ini menjadi dasar untuk mujizat itu. Gua pemakaman di Yudea kuno seringkali dilakukan di gua-gua, baik gua alami maupun gua yang dipahat dari batu. Ini adalah praktek umum, dan orang semacam itu akan memiliki batu besar yang digulingkan dan atau diletakkan di atas pintu untuk menutupnya.
Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Rincian ini menekankan finalitas kematian dan penguburan penguburan Lazarus. Nah, penguburan Lazarus. Batu tersebut menandakan penghalangan fisik yang memisahkan yang hidup dari yang mati. Dan juga secara metaforis menggambarkan penghalang yang tampaknya tidak dapat diatasi yang dihadirkan oleh kematian. Ya. Fakta bahwa Lazarus telah mati selama 4 hari semakin menegaskan ketidakmungkinan campur tangan manusia. Penafsiran umumnya seperti apa? Yohanes 11 ayat 38 menunjukkan Yesus mendekati makam dengan campuran emosi yang kuat, kesedihan yang mendalam, tetapi juga kemarahan yang benar terhadap kematian itu sendiri. Ia bukan sekedar teman yang berempati, tetapi Allah atas kehidupan yang menghadapi musuh manusia, maut. Rincian praktis dari makam menggarisbawahi realitas kematian Lazarus dan menyiapkan panggung untuk pertunjukan kuasa ilahi. Yesus yang belum pernah terjadi sebelumnya atas kematian, di mana Yesus akan membalikkan kematian menjadi kehidupan yang akan dinyatakan dalam ayat-ayat berikutnya. Ayat ini menyoroti kemanusiaan Yesus, empati dan kesedihannya, dan sifatnya pertentangannya terhadap kematian dan demonstrasi otoritas yang segera atas kematian. Yohanes 11 ayat 39, kata Yesus, angkat batu ini. Itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Yesus said, take away the stone. Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days. Sudah ada stench-nya. Apa yang Yesus minta di sini bukanlah permintaan yang remeh. Ia hanya bisa membayangkan reaksinya jika seseorang datang mengunjungi makam seorang sahabat yang baru saja meninggal dan memerintahkan orang-orang yang masih hidup untuk menggalinya dan membuka peti jenazahnya. Namun hal itu setara dengan apa yang Yesus minta Maria dan Marta lakukan. Pada masa itu, teknik pembalsaman belum seefektif sekarang, belum. Kekhawatiran Marta bukan hanya bersifat praktis, tetapi juga emosional. Melihat jenazah yang dicintai, saudara kandungnya, Lazarus, bahkan dalam keadaan terbaik sekalipun bisa sangat sulit. Tidak seorang pun dapat menyalahkan Marta karena tidak yakin untuk melihat jenazah saudaranya setelah 4 hari membusuk. Dia berpikir secara logikanya, ya, sudah 4 hari nih, busuk, ngapain dibuka? Namun Yesus mempunyai ide yang lebih besar. Fakta bahwa Lazarus sudah meninggal adalah fakta yang tidak dapat disangkal dan merupakan bagian dari rencana Yesus. Ya, ia sengaja menunda kedatangannya ke Betania untuk apa? Untuk melakukan mujizat. God's perfect time. Ya. Kerumunan orang yang berkumpul yang mengikuti Maria ketika ia pergi menemui Yesus juga merupakan bagian dari rencana itu. Apa yang terjadi dalam beberapa saat berikutnya adalah mujizat Yesus yang paling spektakuler sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes. Seperti halnya tanda-tanda lainnya, tujuan dari situasi ini adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang memiliki kuasa tidak terbatas. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Mari kita lanjut dulu. Yohanes 11 ayat 39-nya adalah ayat yang sangat penting
dalam kisah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Berikut ini adalah alur ceritanya agar kita dapat mengerti dengan baik apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi ini. Kita perlu tahu, Yesus telah tiba di Betania yang jaraknya hanya 2 mil dari Yerusalem. 4 hari setelah Lazarus mati, sahabatnya meninggal dan dikuburkan di sebuah gua yang tertutup dengan batu. Marta, salah seorang saudara perempuan Lazarus, datang menemui Yesus, mengungkapkan kesedihan dan imannya, tapi juga keraguannya mengenai situasi saat itu. Kata Yesus dalam Yohanes 11 ayat 39, angkat batu itu, singkirkan. Marta, saudara orang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, kita lihat dari penafsiran ini, perintah Yesus, angkat batu itu. Nggak ada tawar-menawar, angkat batu itu. Partisipasi manusianya apa? Yesus dengan segala kuasa ilahinya dapat saja memindahkan batu itu sendiri atau bahkan membuat Lazarus berjalan keluar tanpa harus memindahkan batu itu. Bisa. The perfect body. Akan tetapi ia memerintahkan orang-orang untuk melakukannya. Ia menyoroti prinsip bahwa Tuhan sering melibatkan kerjasama manusia dalam karya-karya ajaibnya. Meskipun hanya Yesus yang dapat memberikan kehidupan, ia meminta orang-orang untuk menyingkirkan rintangan yang menghalangi Lazarus untuk keluar dari kuburan yang tertutup batu itu. Jadi, penyingkiran batu itu bukan untuk Yesus, tetapi lebih kepada orang yang hadir, agar mereka dapat melihat dengan mata telanjang segala sesuatu yang Yesus akan kerjakan pada saat ia membaringkan Lazarus dari kematian. Menghadapi kenyataan, perintah untuk menyingkirkan batu memaksa Marta dan lainnya untuk menghadapi kenyataan pahit kematian Lazarus. Ini adalah langkah awal yang mendahului mujizat yang membuat peristiwa berikutnya menjadi semakin tidak dapat disangkal. Keberatan Marta apa? Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Penalaran manusia dan versus iman itu seperti apa? Respons Marta sangat manusiawi dan pragmatis banget. Ia berpikir secara logis. Setelah 4 hari, pembusukan mulai terjadi dan baunya tidak akan tertahankan. Ini menunjukkan pergumulan antara keyakinannya kepada Yesus sebagai Mesias dan kenyataan kematian yang luar biasa. Bahkan dengan imannya, ia dibatasi oleh pemahamannya tentang apa? Tentang proses ilmiah. Nah, mengkonfirmasi kematiannya nih. Pernyataan Yesus juga berfungsi untuk menegaskan dengan tegas bahwa Lazarus memang mati. Saudara perempuannya juga bilang yang sama. Bukan hanya dalam keadaan koma atau tidak sadar. Rincian 4 hari itu penting. Karena tradisi Yahudi pada saat itu menyatakan bahwa jiwa melayang di dekat tubuh selama 3 hari sebelum akhirnya ia pergi. Itu kepercayaan orang Yahudi. Nah, pada hari keempat ia tidak ada keraguan tentang kematian. Ia semakin menggarisbawahi besarnya mujizat yang akan dilakukan Yesus. Ya. Takut akan hal yang tidak menyenangkan. Why? Keraguan Marta yang mengungkapkan keengganan alami manusia untuk menghadapi kerusakan dan aspek kematian yang tidak menyenangkan. Arti penting secara keseluruhannya ini apa? Hambatan bagi iman. Yohanes 11 ayat 39 menggambarkan batu-batu dalam kehidupan kita sendiri. Ada banyak batu-batu. Entah itu keraguan, lambang daripada keraguan, ketakutan, keterbatasan manusia, atau ketidakmungkinan yang dirasakan, yang dapat menghalangi kita untuk sepenuhnya mengalami kuasa Tuhan. Yesus sering memanggil kita untuk menyingkirkan batu-batu ini melalui ketaatan dan kepercayaan. Bahkan ketika kita tidak memahami gambaran selengkapnya. Nah, kuasa Yesus atas kematian. Percakapan itu menjadi latar bagi tanda-tanda Yesus
yang paling dramatis dalam Injil Yohanes. Dengan membiarkan keberatan alamiah Marta dan bukti nyata tentang kerusakan Lazarus, kematian berikutnya menjadi demonstrasi yang lebih mendalam tentang otoritas Yesus atas hidup dan mati. Kemuliaan Tuhan terungkap. Jawaban Yesus dalam ayat berikutnya, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau enggak, ya enggak. Secara langsung menjawab keraguan Marta dan menekankan bahwa seluruh peristiwa itu bertujuan untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui Yesus. Intinya, Yohanes 11 ayat 39 menunjukkan ketegangan antara keterbatasan manusia dan kuasa ilahi yang mengundang kita untuk melangkah maju dalam iman dan menyingkirkan hambatan yang menghalangi kita untuk menyaksikan pekerjaan ajaib Allah. Kita stop sampai di sana. Kita tutup dalam doa. Tuhan, kami terima kasih menyerahkan hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai bicara, tapi Roh Kudus Engkau terus berbicara dalam hati pribadi lepas pribadi. Bantu kami untuk menjadi pelaku yang proaktif dan aktif, sehingga kami dimerdekakan melalui iman yang kami praktekkan. Terima kasih Bapa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Rili, mohon diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.